Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya, dan beraktivitas sebagaimana biasanya. Kembali bersama dengan saya Muhammad Arifin di channel Arifin Mat. Pada kesempatan berbahagia ini kita kembali membahas materi-materi matematika. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas bab tentang fungsi. Hari ini kita akan membahas tuntas bagaimana kita menentukan domain atau daerah asal suatu fungsi. Bagaimana kita menentukan rank fungsi atau daerah hasil suatu fungsi, dan bagaimana kita melakukan operasi aljabar pada fungsi. Namun sebelum kita lanjutkan, kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe dan mendukung channel ini. Dan bagi yang belum subscribe, kami persilakan untuk subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan notifikasi informasi terupdate dari kami. Dan subscribe itu gratis. Oke, baik. Pengertian fungsi dalam matematika berbeda dengan pengertian dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam pengertian sehari-hari, fungsi bisa diartikan sebagai guna atau manfaat. Tetapi dalam matematika, kata fungsi dalam matematika sebagaimana diperkenalkan oleh Leibniz yang hidup pada tahun 1646 sampai 1716, fungsi digunakan untuk menyatakan suatu hubungan atau kaitan yang khas antara dua himpunan, sehingga fungsi dapat dikatakan merupakan hal yang istimewa dari suatu relasi antara dua himpunan. Jadi fungsi merupakan hal yang istimewa dari suatu relasi antara dua himpunan. Contoh kasus relasi dan fungsi. Setiap orang dari kita pasti punya nomor sepatu, kan? Misalnya, ukuran sepatu Ardi adalah 38, Akil 39, Dani 40, Dian 37, dan Rani adalah 39. Dari kasus ini, kita bisa nyatakan dalam bentuk diagram panah sebagai berikut. Kita misalkan himpunan A, anggotanya adalah himpunan nama-nama. Anggotanya Ardi, Akil, Dani, Rian, Rani. Dan setiap anggota dari himpunan diwakili oleh satu noktah. Sementara himpunan B, anggotanya adalah nomor-nomor sepatu 37, 38, 39, 40, 41, dan seterusnya. Dari himpunan ke himpunan, dari himpunan A ke himpunan B, ini kita bisa hubungkan dengan relasi nomor sepatu. Jadi Ardi dipasangkan dengan 38, artinya nomor sepatu Ardi 38. Akil 39 artinya nomor sepatu Akil 39. Rani 39 berarti nomor sepatu Rani adalah 39. Syarat sebuah relasi itu bisa menjadi fungsi manakala memenuhi hal-hal berikut. Yang pertama, semua anggota himpunan A memiliki pasangan dengan anggota himpunan B. Yang kedua, semua anggota himpunan A memiliki pasangan tunggal dengan anggota himpunan B. Jadi manakala relasi memenuhi dua syarat ini, yaitu semua anggota himpunan A memiliki pasangan dan pasangannya itu tunggal, maka relasi ini menjadi fungsi. Ya, bisa dikatakan menjadi sebuah fungsi. Jadi misalnya kasus yang tadi relasi nomor sepatu seperti ini. Nah, ini kalau kita perhatikan yang di sebelah kiri ini semuanya punya pasangan. Yang kedua, pasangannya tunggal, Ardi cuman satu, Akil cuman satu, Dani cuman 40, Dian 37, Rani 39. Nah, kondisi yang seperti ini, relasi apa tadi relasinya? Relasinya nomor sepatu tadi ya. Nah, kita perhatikan di sini. Himpunan A semuanya punya pasangan dan pasangannya tunggal, ya, berarti relasi ini bisa dikatakan sebagai fungsi. Nah, seperti itu. Dengan himpunan A ini kita katakan sebagai daerah asal. Himpunan A daerah asal, himpunan B
itu daerah kawan. Nah, kalau kita mau tuliskan daerah asalnya berarti apa semua daerah asalnya? Ya, semua anggota himpunan A itu daerah asal. Atau boleh kita tuliskan domain fungsi. Jadi, domain fungsinya adalah Ardi, Akil, Dani, Rian, Rani. Kalau daerah kawannya atau kodomain fungsi atau KF berarti semua anggota himpunan B. Kita tuliskan seperti ini. Kemudian rank fungsi atau daerah hasil itu yang bagaimana? Rank fungsi itu atau disimpulkan dengan RF adalah daerah kawan yang punya pasangan dengan daerah asal. Kita lihat punya pasangan 37, 38, 39, 40. Ya, seperti itu. Notasi fungsi. Jika F suatu fungsi yang memetakan atau memasangkan setiap X anggota himpunan A dengan tepat 1 Y anggota himpunan B, maka dapat dituliskan F memetakan X ke Y. Dibaca F memetakan X ke Y. Y disebut bayangan X oleh fungsi F dan dinyatakan dengan Fx. Jadi, Fx adalah nilai Y untuk sebuah nilai X yang diberikan. Sehingga dapat ditulis Y sama dengan Fx. Yang berarti bahwa Y adalah fungsi dari X. Jadi Y adalah fungsi dari X. Dalam hal ini, nilai dari Y bergantung pada nilai X yang diberikan. Maka dapat dikatakan bahwa Y adalah fungsi dari X. Contoh, diketahui fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B dan dinyatakan oleh rumus Fx sama dengan 2x kurang 1. Jika daerah asal A ditetapkan, A adalah himpunan X di mana X lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 4 untuk X anggota bilangan real, tentukanlah F0, F1, F2, F3, dan F4. Oke, langsung aja kita jawab. Yang pertama, kita akan menentukan nilai dari F0, F1, F2, sampai F4. Diketahui bahwa Fx itu sama dengan 2x kurang 1. Maka F0 sama dengan, ya, setiap X diganti dengan 0, ya, disubstitusi ya. Oke, berarti 0 kurang 1 negatif 1. F1 sama, berarti 2 kali 1 kurang 1 ya. Berapa? 1. F2, 2 kali 2 kurang 1. Benar, 3. F3, 2 kali 3 kurang 1 berapa? 5. Kalau F4 berarti gimana? Oke, F4 berarti langsung aja. F4, 2 kali 4 kurang 1 sama dengan 7. Ya, seperti itu. B, tentukan daerah hasil. Oke, baik. Kita perhatikan di sini bahwa daerah hasilnya itu yang terkecil adalah negatif 1. Ya, jadi kalau daerah hasil yang Anda perhatikan di Y-nya, ini yang paling kecil adalah negatif 1, yang paling besar berapa? 7. Dan fungsinya linear. Ya, ini linear. Oke, berarti kalau begitu gimana? Nah, berarti rank fungsinya adalah himpunan Y. Nah, ini bedanya. Kalau daerah asal himpunan X, kalau daerah hasil adalah himpunan Y. Demikian. Rank fungsinya adalah himpunan Y di mana Y lebih dari atau sama dengan negatif 1 dan kurang dari atau sama dengan 7 untuk Y anggota elemen real. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana caranya kita menentukan daerah asal atau domain suatu fungsi? Untuk menentukan daerah asal atau domain suatu fungsi, kita perhatikan fungsinya. Ya, untuk menentukan itu kita lihat fungsinya. Yang pertama, kalau fungsinya tidak ada pembaginya dan tidak ada akarnya seperti ini, Fx sama dengan 2x tambah 5, maka daerah asalnya atau domain fungsinya itu adalah himpunan X di mana X elemen real. Saya ulang. Kalau fungsinya tidak ada pembaginya ya dan tidak ada akarnya, maka domain fungsinya adalah himpunan X di mana X elemen real. Seperti itu, ini yang pertama. Contohnya B, Fx sama dengan X pangkat 7 kurang 6x kuadrat tambah 6x kurang 8. Apakah ada pembaginya? Tidak ada. Apakah ada akarnya? Tidak ada juga. Berarti gimana? Ya, berarti di sini
domain fungsi adalah himpunan X di mana X elemen real. Jadi berapapun pangkatnya di sini, berapapun koefisiennya, kalau tidak ada pembaginya, tidak ada akarnya, maka domain fungsinya adalah X elemen real. Oke, demikian ya. Baik, yang kedua, kalau fungsinya dalam bentuk rasional seperti ini, atau dalam bentuk pecahan. Nah, kita tahu bahwa suatu fungsi pecahan atau fungsi rasional itu akan terdefinisi manakala penyebutnya ini akan terdefinisi manakala penyebutnya ini tidak sama dengan nol. Oke, saya ulang ya. Jadi suatu fungsi akan terdefinisi manakala penyebutnya itu tidak sama dengan nol. Jadi yang menentukan di sini adalah penyebutnya. Apapun pembilangnya tidak terlalu berpengaruh ini. Ya, pembilangnya tidak terlalu berpengaruh. Jadi yang berpengaruh apa? Hanya penyebutnya. Maka kita fokus di penyebutnya. Jadi agar terdefinisi, maka X kurang 2 tidak boleh sama dengan 0. Kalau dijabarkan berarti nanti X tidak sama dengan 2. Maka ini domain fungsinya. Jadi kita tuliskan domain fungsinya adalah himpunan X di mana X tidak sama dengan 2 untuk X elemen real. Baik, coba kita tes lagi. Yang bagian B, fx sama dengan x pangkat 7 tambah 5x kuadrat kurang 6. Berarti, ya, nggak usah pusingkan di sini pangkatnya berapa. Kita fokus di penyebutnya. Agar terdefinisi, maka x kuadrat kurang x kurang 12 tidak sama dengan 0. Karena ini bentuk kuadrat, maka difaktorkan dulu. X kurang 4, ya, tidak sama dengan 0. Berarti nanti kita dapatkan X tidak sama dengan 4 dan X tidak sama dengan negatif 3. Nah, jadi domain fungsinya gimana? Domain fungsinya adalah himpunan X di mana X tidak sama dengan 4. X tidak sama, keliru. Ya. X tidak sama dengan 4, X tidak sama dengan negatif 3. Oke, ganti nih ya. Jadi X tidak sama dengan negatif 3. Oke, X tidak sama dengan negatif 3, X tidak sama dengan 4, dan X elemen real. Baik, bentuk yang ketiga. Jadi bentuk yang pertama tadi kalau tidak ada pembilang, tidak ada akar, ya, atau bukan bentuk pecahan dan tidak ada akar, maka domainnya adalah elemen real. Kalau dia dalam bentuk rasional, maka penyebutnya tidak sama dengan 0. Nah, yang ketiga, bagaimana kalau dia dalam bentuk akar seperti ini, ya? Nah, kita tahu bahwa fungsi yang modelnya dalam bentuk akar seperti ini atau fungsi irasional itu akan terdefinisi manakala yang di dalam akar ini lebih dari atau sama dengan 0. Jadi x kuadrat tambah 2x kurang 15 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini pertidaksamaan kuadrat. Langkahnya gimana? Difaktorkan. Oke, setelah difaktorkan, ya, dicari pembuat nol fungsi ya. Oke, pembuat nol fungsinya berarti X sama dengan negatif 5 atau X sama dengan 3. Jadi domain fungsinya adalah himpunan X di mana X kurang dari atau sama dengan yang terkecil atau X lebih dari atau sama dengan yang terbesar. Seperti itu ya. Ini kalau di materi sebelumnya kan ketika Anda sudah sampai di sini, pembuat nol fungsi kan Anda buat seperti ini ya. Garis bilangan, buat 2 titik karena nilainya 2, kemudian yang terkecil di kiri, negatif 5, di sini berapa? 3. Ya, bulatannya di sini adalah penuh. Kenapa penuh? Karena ada tanda sama dengannya. Ya, demikian ya. Kemudian lebih dari, kalau lebih dari maka dia mekar. Ini ke kiri, ini ke kanan. Oke, saya kira sudah bisa karena sebelumnya sudah pernah dibahas ini. Jadi ini daerahnya. Ya. Oke, jadi domain fungsinya adalah himpunan X di mana X kurang dari atau sama dengan negatif 5 atau X lebih dari atau sama dengan 3. Oke, baik. Nah, bagaimana kalau kita akan menentukan daerah hasil atau range suatu fungsi? Bagaimana caranya? Oke, ini kita bagi dalam beberapa hal juga ya. Yang pertama, kalau fungsinya adalah fungsi linear seperti ini. Linear itu maksudnya pangkatnya 1 ya. Pangkat tertingginya 1. Maka range fungsinya adalah himpunan Y di mana Y elemen real ya gitu. Mau misalnya fx sama dengan 3x kurang 7
5x kurang 6, 1000x tambah 1000 misalnya, maka rank fungsinya adalah himpunan Y, di mana Y elemen real. Seperti itu ya. Jadi kalau fungsinya linear seperti ini, maka rank fungsinya adalah himpunan Y, di mana Y elemen real. Yang kedua, kalau fungsi kuadrat seperti ini. Nah, fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 8. Kalau kita mau cari koefisiennya dari x kuadrat 1 ya, maka boleh kita tulis A-nya 1, B-nya 2, C-nya negatif 8. Nah, untuk menentukan rank suatu fungsi, kita bisa menggunakan puncak. Ya, kita cari titik puncak. Jadi ini adalah rumus dari puncak parabola. Ya, min B per 2A, min D per 4A ini adalah rumus dari puncak parabola. Kita tahu bahwa D ini adalah diskriminan ya. D itu adalah diskriminan ini. Diskriminan. Masih ingat apa rumusnya diskriminan? Rumus diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Bagus ya, seperti itu. Nah, sekarang sudah kita substitusi aja. A-nya 1, B-nya 2, C-nya negatif 8. Berarti negatif 2 per 2 kali 1, negatif dari 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kali negatif 8 per 4 kali 1. Diuraikan aja. Berarti nanti kita dapat negatif 1, negatif 9. Nah, yang menjadi fokus kita adalah, kita perhatikan dulu di sini, bahwa A-nya 1. Kalau A-nya 1, otomatis A-nya itu lebih dari 0 ya, gitu. Kalau A lebih dari 0 berarti kurvanya itu terbuka ke atas. Nah, kan itu ya. Berarti puncak yang kita dapatkan tadi ini. Di sini puncaknya ya. Berapa puncak yang kita dapatkan tadi ini? Min 1, negatif 9. Kita fokus di Y-nya. Negatif 9. Kenapa? Karena kita membahas tentang rank. Rank itu kan Y kan. Nah, kalau domain tadi daerah asal berarti kita fokus di X. Oke. Berarti kita fokus di Y karena rank. Nah, negatif 9 itu kan di sini. Negatif 1, negatif 9 ini puncaknya ya. Kita fokus di Y-nya saja, negatif 9. Nah, kurva terbuka ke atas artinya apa? Negatif 9 ini itu adalah nilai terkecilnya. Nilai Y terkecilnya di sini. Semakin ke atas kurvanya, maka nilai Y-nya semakin besar. Kan gitu ya. Mau yang di sebelah sini kah atau yang di sebelah sini, maka nilai Y-nya semakin ke atas semakin besar. Artinya apa? Negatif 9 ini nilai terkecilnya. Begitu. Sehingga rank fungsinya gimana? Ya, rank fungsi berarti, jadi rank fungsinya adalah himpunan Y di mana Y lebih dari atau sama dengan negatif 9. Ya, lebih dari atau sama dengan negatif 9 untuk Y elemen real. Ya, lanjut. Fx sama dengan min x kuadrat kurang 2x tambah 8. Misalnya kita diminta untuk menentukan rank fungsi dari fungsi ini. Oke, kita cari dulu A-nya berapa. A-nya negatif 1, B-nya negatif 2, C-nya 8. Kemudian kita cari apa? Puncak, benar. Rumus puncak apa? Min B per 2A, min D per 4A. Untuk latihan silahkan Anda cari sendiri ya. Dan ternyata kita dapatkan puncaknya negatif 1,9. Nah, rank fungsinya gimana? Oke, kita cek dulu A-nya berapa di sini. A-nya negatif 1, kurang dari 0. Nah, kalau A kurang dari 0, maka kurva terbuka ke bawah. Maka nanti model grafiknya, model kurvanya seperti ini. Ya, maaf ini nggak simetri, harus simetri ya. Nah, dan puncaknya di sini adalah negatif 1,9. Artinya apa? Artinya 9 ini merupakan nilai tertinggi karena kita fokus di Y-nya ya, karena kita mau cari apa? Rank. Oke. Artinya apa? Nilai tertinggi dari Y itu adalah 9. Semakin ke kiri sini nilainya semakin kecil. Demikian juga semakin ke kanan ini nilainya semakin kecil juga. Gitu. Maka nilai terbesarnya atau nilai tertingginya adalah 9. Sehingga rank fungsinya pasti nanti terbesarnya 9. Dan bisa jadi kurang. Sehingga rank fungsinya boleh kita tuliskan. Rank fungsinya adalah himpunan Y di mana Y kurang dari atau sama dengan 9 untuk Y elemen real. Oke, untuk menentukan puncaknya nanti ini silakan latihan ya. Oke. Operasi aljabar pada fungsi. Jika f suatu fungsi dengan daerah asal df
dan G suatu fungsi juga dengan daerah asal DG, maka pada operasi aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah F dan G ditulis F tambah G didefinisikan sebagai F tambah GX itu sama dengan Fx tambah Gx. Dengan daerah asal, df tambah G itu sama dengan df iris dg. Kedua, selisih F dan G dituliskan F kurang G didefinisikan sebagai F kurang Gx itu sama dengan Fx kurang Gx. Dengan daerah asalnya, df kurang G sama dengan df iris dg. 3. Perkalian F dan G dituliskan F kali G didefinisikan sebagai F kali Gx itu sama dengan Fx kali Gx. Dengan daerah asal, df kali G sama dengan df iris dg. Nah, dari tiga ini kalau kita perhatikan, ternyata daerah asal df tambah G, df kurang G, df kali G itu ternyata sama, yaitu df iris dg. Ya, sama. Oke. Yang berbeda sedikit adalah untuk pembagian. Nah, pembagian F dan G dituliskan F per G didefinisikan sebagai F per Gx itu sama dengan Fx per Gx. Dengan daerah asal df per G sama dengan df iris dg, dikurang lagi dengan Gx tidak boleh sama dengan 0. Nah, itu ya. Jadi df iris dg ditambah lagi satu syaratnya adalah bahwa Gx tidak boleh sama dengan 0. Ya, seperti itu. Atau dikurang Gx sama dengan 0. Ya, seperti itu. Atau ditambahkan lagi satu syarat bahwa Gx tidak sama dengan 0. Ya, demikian ya. Langsung kita masuk di contoh saja. Diketahui fungsi fx sama dengan x tambah 3 dan gx ini, tentukanlah fungsi-fungsi berikut dan tentukanlah daerah asalnya. Oke, langsung aja. Yang diminta f tambah g, f kurang g, f kali g, f bagi g. Yang pertama, kita cari daerah asalnya dulu. Daerah asal fungsi fx sama dengan x tambah 3. Oke, fungsinya tidak ada pembagi, tidak ada akar, berarti daerah asalnya gimana? Elemen real. Oke, aman ya. Yang kedua, gx sama dengan x kuadrat kurang 9. Ada pembaginya? Tidak ada. Ada akarnya? Tidak ada juga. Berarti domainnya gimana? Elemen real. Aman ya? Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan masuk di operasinya. F tambah Gx sama dengan Fx tambah Gx, masukkan aja. Nah, kalau sudah seperti ini, ya dijabarkan saja. Berarti nanti ini kan sebenarnya, oke, kalau kita mau buka kurung ini ya, berarti ini kan sama dengan X tambah 3 ditambah X kuadrat kurang 9, gitu ya. Oke, kemudian kita tuliskan dari pangkat yang tertinggi, berarti X kuadrat ditambah X 3 kurang 9 negatif 6. Demikian. Domain fungsinya gimana? Daerah asal fungsi F tambah Gx. Berarti df tambah G sama dengan df iris dg. Df-nya elemen real, iris dg-nya elemen real. Berarti df tambah G-nya elemen real. Berarti nanti df kurang G, df kali G sama. Ya, sama. Berarti nanti X elemen real. Oke, kita lanjutkan. F kurang Gx. Ini sama dengan Fx kurang Gx. Masukkan aja Fx-nya X tambah 3, Gx-nya X kuadrat kurang 9. Nah, sekarang kita coba keluarkan dari kurungnya. Berarti ini sama dengan X tambah 3 ya. Oke, ini kali masuk berarti min X kuadrat ditambah 9. Didistributifkan ya. Nanti kita dapatkan gimana? Min X kuadrat tambah X 3 tambah 9 12. Nah, seperti itu. df kurang G nya gimana? Ya sama dengan yang tadi, X elemen real. Oke, kita lanjut. F kali Gx ini sama dengan Fx dikali Gx. Oke, berarti ini sama dengan Fx nya X tambah 3 kali Gx nya X kuadrat kurang 9. Nah, tinggal diuraikan aja ini. Cara penguraiannya ada berapa macam ya. Yang pertama, Anda bisa buat begini. X tambah 3 kali X kuadrat kurang 9. Boleh nanti X dikali X kuadrat kurang 9 ditambah 3 kali X kuadrat kurang 9. Oke, boleh seperti itu. Jadi ini dikali dengan semuanya ini
ditambah ini dikali semuanya ini. Kemudian diapakan? Tinggal diuraikan aja ini. Berarti ini X pangkat 3 kurang 9X tambah 3X kuadrat kurang 27. Ya, sudah. Tinggal dituliskan kembali, berarti X pangkat 3 X pangkat 3 tambah 3X kuadrat kurang 9X kurang 27. Nah, boleh seperti itu. Atau boleh juga nanti Anda buatnya begini. Ini berarti X kuadrat dikali X tambah 3. Nah, sama aja ya. Ini dikali semuanya ini dikurang 9 kali X tambah 3. Oke, berarti ini sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat kurang 9X kurang 27. Oke, sama aja ya. Oke, terserah Anda menggunakan yang mana, boleh. Oke, kemudian daerah asalnya gimana? Ya, daerah asalnya sama ya. df kali G itu df iris dg, berarti X elemen ring. Ya. F per Gx sama dengan Fx per Gx sama dengan X tambah 3, Fx-nya Gx-nya X kuadrat kurang 9. Nah, pada pembagian ini, oke, andaikan bisa disederhanakan, disederhanakan. Kalau enggak bisa, ya enggak usah. Berarti tulis saja apa adanya. Nah, kita perhatikan di sini, X kuadrat kurang 9, itu ternyata kalau difaktorkan adalah X tambah 3 kali X kurang 3. Nah, berarti nanti X tambah 3 yang di pembilang dan X tambah 3 yang di penyebut ini bisa saling menghabiskan. Artinya, kalau sama-sama kita bagi dengan X tambah 3 ini, ya berarti tinggal 1, ini 1 juga. Ya, berarti yang tersisa adalah 1 per X kurang 3. Ya, demikian. Ya, rang fungsinya gimana? Nah, rang fungsinya berarti df per G sama dengan df iris dg, dan ada tambahan tadi ya, bahwa penyebut tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya berarti ini. X kuadrat kurang 9 tidak sama dengan 0. Oke, df iris dg-nya ini. Dan tambahannya X kuadrat kurang 9 tidak sama dengan 0. Oke, ini berarti X elemen real ya. X elemen real, iris X elemen real, X elemen real. Dan ini X tambah 3 kali X kurang 3 tidak sama dengan 0. Dijabarkan X tidak sama dengan negatif 3, X tidak sama dengan 3. Maka domainnya adalah himpunan X, di mana X elemen real dan X tidak sama dengan negatif 3, X juga tidak sama dengan 3. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Ya, latihan nomor berapa ini? Anggap saja nomor 2 lah, kira-kira gitu. Oke. Tadi nomor 1, ini nomor 2. Diketahui fungsi-fungsi f dan g ditentukan dengan rumus fx sama dengan 2x kurang 10 dan gx sama dengan akar 2x kurang 1. Tentukan nilai-nilai fungsi berikut, kemudian tentukan daerah asalnya. Oke, baik. Ya, tentukan ini ya, nanti akan kita cari. Namun sebelum itu, kita tentukan dulu daerah asalnya. Oke, daerah asal fungsi fx sama dengan 2x kurang 10. Ada pembaginya? Tidak ada. Ada akarnya? Tidak ada. Berarti domainnya elemen real. Selesai. Daerah asal fungsi gx sama dengan akar 2x kurang 1. Oh, ada akarnya. Kalau ada akarnya berarti gimana? Yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Berarti nanti Anda dapatkan begini. 2x kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Berarti 2x lebih dari sama dengan 1, x lebih dari sama dengan 1 per 2. Nah, inilah yang kita letakkan di sini. Dengan fungsinya x lebih dari atau sama dengan 1 per 2. Jadi df-nya elemen real, dg-nya X lebih dari atau sama dengan 1 per 2. Ya, kita akan mencari jumlah fx dan gx. Nah, pada penjumlahan dan pengurangan, perlu saya ingatkan bahwa yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan itu hanya variabel-variabel yang sejenis. Kalau tidak sejenis, tidak boleh. Saya ulang kembali ya. Pada penjumlahan dan pengurangan, yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan hanya variabel-variabel yang sejenis. Kalau tidak sejenis, maka tidak boleh dijumlahkan dan dikurangkan. Oke, langsung aja. F tambah Gx sama dengan Fx tambah Gx. Masukkan Fx-nya 2x kurang 10. Gx-nya akar 2x kurang 1. Tidak bisa dilanjutkan, dioperasikan. Kenapa? Karena sudah berbeda jenisnya. Tidak ada yang sejenis ya. Oke, maka F tambah Gx, ya sudah sampai di sini saja. Kemudian kita cari daerah asalnya. Daerah asal fungsi f tambah gx adalah df tambah g sama dengan df iris dg.
df-nya adalah elemen real, dg-nya x lebih dari sama dengan 1/2, maka domainnya adalah x lebih dari atau sama dengan 1/2. Ini berarti ya. Oke. B. Selisih fungsi fx dan gx. F kurang Gx sama dengan Fx kurang Gx. Ini sesuai dengan rumusnya ya. Masukkan aja Fx-nya 2x kurang 10. Gx-nya ini. Bisa diuraikan lagi? Bisa disederhanakan? Tidak bisa. Kenapa? Karena sudah variabelnya berbeda. Jadi ini sudah bentuk yang paling sederhananya. Kita cari domainnya. Df kurang G sama. Ya, sama dengan Df tambah G tadi. X lebih dari sama dengan 1/2. C. Perkalian. F kali Gx sama dengan Fx kali Gx. 2x kurang 10 kali akar 2x kurang 1. Sampai di sini pun boleh. Tapi andaikan Anda mau kali masuk, mau distributifkan, itu boleh juga. Berarti nanti 2x kali semuanya ini dikurang 10 kali semuanya ini. Gitu ya. Berarti nanti hasilnya adalah 2x kali akar 2x kurang 1 kurang 10 akar 2x kurang 1. Dari asalnya gimana? Oke, sama dengan yang tadi ya, df iris dg berarti x lebih dari sama dengan 1/2 x elemen real. D. Pembagian fungsi fx dengan gx. F per gx sama dengan fx per gx. Fx-nya adalah 2x kurang 10, gx-nya akar 2x kurang 1. Bisa disederhanakan? Ya, tidak bisa. Kalau tidak bisa ya sudah, seperti ini aja. Ya, 2x kurang 10 per akar 2x kurang 1. Dari asal fungsi f per gx adalah df iris dg dan ada tambahan ya, bahwa penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti x elemen real iris x lebih dari sama dengan 1/2 dan juga akar 2x kurang 1 harus lebih dari atau sama dengan 0. Berarti ini x lebih dari sama dengan 1/2 dan x-nya lebih dari 1/2. Ya, sehingga x lebih dari 1/2 untuk x elemen real. Nah, mungkin perlu sedikit disampaikan, dijelaskan kenapa kemudian munculnya seperti ini. Akar 2x kurang 1 lebih dari 0. Nah, mungkin ini bisa kita lihat begini. Yang pertama, ya, ini penyebutnya kan tidak boleh sama dengan 0 ya. Berarti akar 2x kurang 1 tidak sama dengan 0. Yang kedua, agar terdefinisi ini bentuk akar ini, maka kan begini. Akar 2x kurang 1 itu nilainya harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, dari dua gabungan ini, akar 2x kurang 1 tidak sama dengan 0 dan akar 2x kurang 1 lebih dari atau sama dengan 0, maka dari sini ini boleh kita gabungkan menjadi akar 2x kurang 1 lebih dari 0. Ya, seperti ini ya. Ya, seperti itu. Ya, ini boleh saya dikuadratkan karena keduanya positif ya. Berarti nanti kalau dikuadratkan ini akarnya hilang. Berarti 2x kurang 1 lebih dari 0. Berarti 2x lebih dari 1 dan x lebih dari 1/2. Maka muncul lain. X lebih dari 1/2. Nah, seperti itu. Jadi X lebih dari sama dengan 1/2 diiriskan dengan X lebih dari 1/2, kita dapatkan X lebih dari 1/2. Baik, untuk agar kita lebih cepat paham, lebih memahami apa yang kita pelajari, maka kita latihan soal dulu ya. Oke. Nomor 1, tentukan domain fungsi-fungsi berikut. A. Oke, tidak ada pembagi, tidak ada akar. Berarti gimana? Elemen real. Oke. B. Rasional. Maka fokus di penyebut. Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. C. Sama juga. Rasional ya, atau dalam bentuk pecahan, maka fokus di penyebut. Penyebutnya tidak sama dengan 0. D. Ada bentuk akar. Nah, maka nanti 2x tambah 20 lebih dari atau sama dengan 0. Silahkan dilanjutkan. E. Bentuk akar juga. Berarti x kuadrat tambah 2x kurang 8 lebih dari atau sama dengan 0. Oke, silahkan dilanjutkan. 2. Diketahui fx dan gx. Oke. Tentukanlah fungsi-fungsi berikut. F tambah gx. Nah, ingat, kalau penjumlahan yang bisa dijumlahkan hanya yang sejenis.
F kurang G sama, yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan hanya variabel-variabel yang sejenis. Kalau perkalian silahkan Anda distributifkan ya. Untuk pembagian, andaikan bisa disederhanakan, sederhanakan. Andaikan tidak, ya tidak perlu disederhanakan, tulis saja apa adanya. Oke, jadi nomor 2 hanya diminta menentukan jumlah, selisih, hasil kali, dan pembagian. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, ya silakan komentar di kolom di bawah, dan subscribe untuk mendukung channel ini, dan boleh di-share ke teman-teman Anda yang lain agar mereka juga mendapatkan manfaat yang sama. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya.